Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Boyolali dengan saya Syifa Aprilia Adeni dan rekan saya Aisyah Naila Adlah Faiza akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Efek Terapeutik Nagoya, Strategi Restorasi Homeostatis Glikemik melalui Sinergi Bioaktif Sorghum, Kedelai, dan Buah Naga secara in vivo. Di era modern saat ini, gaya hidup praktis mendorong manusia mengonsumsi makanan cepat saji seperti mie instan. Namun, sebagian besar mie instan memiliki indeks glikemik tinggi sehingga dapat menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah serta meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 menurut WHO merupakan penyakit kronis yang terjadi akibat gangguan kerja insulin. Kementerian Kesehatan Indonesia melaporkan bahwa sekitar 35 juta masyarakat Indonesia terkena diabetes. Selain itu, International Diabetes Federation melaporkan pada tahun 2045, penderita diabetes akan meningkat sebanyak 12,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa diabetes mellitus tipe 2 akan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kami mengembangkan Nagoya, mie fungsional berbasis sorghum, kedelai, dan buah naga yang dirancang untuk membantu menjaga kestabilan kadar gula darah. Dari penelitian ini, kami merancang 3 rumusan masalah yang tampak pada layar. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Boyolali selama 8 minggu. Adapun metode yang digunakan yaitu eksperimental dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan sebab akibat melalui perlakuan yang diberikan. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan tampak pada layar. Dalam penelitian ini, kami menggunakan subjek penelitian mencit musculus yang dibagi ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 ekor mencit dengan perlakuan selama 7 hari. Parameter utama yang diamati adalah perubahan kadar glukosa darah sebagai indikator kondisi hiperglikemia. Selanjutnya, prosedur penelitian yang kami gunakan tampak pada layar. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, kandungan gizi yang terdapat di dalam Nagoya. Pada tahap awal dilakukan uji kualitatif menggunakan 3 reagen kimia. Yang pertama, uji Benedict, digunakan untuk mendeteksi glukosa. Didapatkan hasil bahwa tepung terigu positif mengandung glukosa, sedangkan tepung sorghum negatif yang ditandai dengan adanya endapan yang sangat keruh tampak pada layar. Yang kedua, uji Lugol, digunakan untuk mendeteksi karbohidrat. Didapatkan hasil bahwa tepung terigu dan sorghum sama-sama positif mengandung karbohidrat, namun kandungan karbohidrat sorghum lebih tinggi dan bersifat lebih kompleks. Yang ketiga, uji Biuret, digunakan untuk mendeteksi protein. Didapatkan hasil bahwa tepung terigu negatif mengandung protein, sedangkan sorghum positif mengandung protein, yang menunjukkan perubahan warna menjadi semburat ungu pada endapannya, yang tampak pada layar. Berikut visualisasi Nagoya yang telah kami formulasikan. Setelah mendapat formulasi yang paling tepat, kami melakukan uji laboratorium guna mendapatkan hasil yang lebih valid. Didapatkan hasil, Nagoya memiliki kadar protein sebesar 32,45%, karbohidrat sebesar 75,6%, kadar serat sebesar 17,5%, dan kadar lemak sebesar 20,3%. Kandungan ini memiliki fungsi Nagoya sebagai pangan fungsional. Secara kimia, pati pada Nagoya memiliki ikatan alfa 1,4 glikosidik, sehingga glukosa dilepaskan secara bertahap. Ditambah kandungan sorghum sebagai inhibitor alami, protein kedelai sebagai isoflavon, dan buah naga sebagai antioksidan, maka lonjakan gula darah dapat ditekan. Selanjutnya, efektivitas Nagoya untuk menjaga kadar gula darah. Untuk menguji efektivitasnya, dilakukan uji in vivo pada mencit yang telah diberikan adaptasi selama 7 hari melalui prinsip 3R. Berikut hasil penurunan gula darah dengan pemberian perlakuan selama 7 hari tampak pada layar. Hasil terbaik diperoleh pada perlakuan T2, yaitu komposisi 450 gram sorghum dan 50 gram tepung kedelai. Perlakuan ini mampu menurunkan gula darah rata-rata 6 hingga 7,5 mg per desiliter atau sekitar 32%, sehingga komposisi ini paling efektif dibandingkan perlakuan yang lainnya. Yang terakhir, tingkat minat masyarakat terhadap Nagoya. Sebesar 74% responden setuju bahwa rasa dari Nagoya lebih enak dibandingkan mie instan pada umumnya. Yang kedua, sebesar 51% responden setuju bahwa tekstur dari Nagoya lebih kenyal dibandingkan mie instan pada umumnya. Yang ketiga, sebesar 51% responden sangat setuju bahwa Nagoya memiliki aroma yang khas. Yang terakhir, sebesar 49% responden setuju bahwa warna dari Nagoya sangatlah menarik. Sudah pasti dari penelitian kami merekomendasikan untuk penelitian lebih lanjut yang tampak pada layar. Berikut beberapa dokumentasi yang telah kami dapatkan selama masa penelitian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.